Kemudian saya balik badan, di belakang ada apa sih? Ya, pas begitu balik badan mas, itu Sydney Opera House, terima kami saya. Itu saya masih, kalau itu saya sempat abadikan di video. Saya sampai rekam waktu itu. Karena waktu itu udah ada, kita udah ada punya, udah zamannya kamera digital ya, udah pakai itu. Gitu. Itu jadi ternyata Sydney Opera House itu berseberangan dengan Sydney Harbour Bridge gitu. Mereka dipisahkan oleh laut lah gitu. Dan saya tuh berlayar di tengah-tengah itu. Itu begitu saya balik badan itu benar-benar di depan muka kita persis, itu besar sekali itu si Opera House itu, dan wow itu wah unspeakable itu, momen-momen di mana impian itu gimana bisa gitu. Saya tuh bayangin juga 99 ke sini 2008 ke akhirnya melihat Opera House itu dengan mata kepala sendiri. Aduh itu wah itu salah satu impian juga yang akhirnya terlaksana. Betul betul. Nah, Mas Adi kan Sydney tadi Opera House. ya dari tadi cerita tentang bagaimana mimpi bisa menjadi kenyataan. Nah, gimana Ya, caranya mengatur mimpi itu ya. sampai akhirnya bisa menjadi kenyataan? Apakah terus dibayangkan? Kadang-kadang kan kita bermimpi sesuatu tuh ada perasaan takut gitu. Uh, Nah, ini yang mungkin jadi pembeda ya. Apakah kita harus memikirkannya terus, akankah apa gitu ya. Nah, itu yang saya bilang, kalau saya melihat diri saya dulu, bedanya adalah mungkin saya akan berpikir sekarang saya dreamer. Atau orang kebanyakan akan memikirkan saya itu pemimpi, penghayal gitu. Penghayal yang nggak karuan, yang mungkin, apa sih gitu. Kalau mimpi jangan tinggi-tinggi lah, nanti kalau jatuh sakit gitu kan. Nah, kalau saya belum enggak, yang mimpi ya liar aja gitu ya. Mimpi saya mau ke luar negeri, saya bayangin saya ke luar negeri, dan mimpi itu ada terus dalam diri kita, jadi nggak hilang gitu, nggak. Oh besok saya mau ke Jepang, oh besok saya mau ke sini mau ke situ, enggak, tetap terpelihara. Mimpinya tuh sampai ingin gitu, kayak kita kangen sama pacar gitu. Tapi bukan jadi penghayal yang setiap hari kita makan inget kamu, itu apa lagi apa inget kamu, enggak seperti itu. Tapi rasanya tuh benar-benar kayak suatu hari pasti sampai ke sana, dan nggak ada rasa takut waktu gimana ya ntar sampai ke sananya gimana ya, bisa nggak ya aku mencapai itu, nggak ada, pokoknya menghayal aja, mimpi aja, ingin aja, nanti lama-lama akhirnya tanpa tanpa kita sadari kita akan melangkah menuju jalan-jalan menuju impian kita itu. Ya jadi untuk teman-teman yang Hmm. sudah mulai menghayalkan sesuatu, jangan takut untuk bermimpi. Ternyata cukup dibayangkan saja dan yakinkan diri gitu ya Mas Adi ya, Ya, dengan penuh apa ya, penuh keimanan gitu bahasanya mungkin ya. ya, Bahwa suatu saat saya akan sampai ke sana gitu Mas Adi. betul. Tapi juga memang waktu itu saya eh, walaupun nggak sering ya, tetap sempat berdoa sih, tetap berdoa juga, mudah-mudahan bisa. Saya ingin doa-doa saya itu waktu ingin lihat belahan dunia lain gitu ya, Tuhan saya ingin lihat ini, tetap kita panjatkan doa. Tapi nggak tahu gimana caranya Tuhan membawa kita ya, urusan Tuhan, kita hanya mengatakan saja kita ingin gitu. Nanti dengan sendirinya ketika ada momen di mana kita akan bertemu dengan jalur menuju impian kita, kita akan berjalan dengan sendirinya. Kita akan berusaha dengan berjalan dengan sendirinya, dan akhirnya kita sampai. Kembali ke Hmm. pertanyaan, dari negara-negara yang pernah Mas Adi kunjungi, negara mana yang dalam tanda kutip pernah memberikan tantangan tersendiri untuk Mas Adi? Ya, ada satu negara yang waktu itu, negara yang baru saya datangi juga pertama kali gitu. Itu namanya Singapura. Kayaknya kok dengernya Singapura deket gitu ya. Misalnya kok kenapa kok berkesan gitu, ada tantangannya. Karena waktu itu saya ingin sekali, tahun 99 saya dari Australia, tahun 2000 berapa ya?
Pokoknya saya ngurus paspor itu 5 tahun, saya ngurus lagi, saya masih punya paspor baru lagi, terus saya diajak teman saya waktu itu ke Batam untuk nemenin dia interview kerja, gitu. Nah, teman saya ini kan bertiga gitu, dua-duanya ini nggak punya paspor. Saya punya, ya aku punya, terus terpikir gitu, bisa nggak ya ke Singapura gitu, bisa nggak ya, coba gitu. Nah, karena ingin gitu mas, ingin terus ingin, saya jadi berpikir gimana caranya bisa ke Singapura. Saya terus cerita waktu itu sama salah satu tetangga saya, beliau dulu pernah kerja di Singapura. Terus saya tanya gimana, aku pengen ke sana gitu, bisa nggak? Oh iya, nanti saya ini deh, saya ada teman di Batam yang bisa nganterin sampai kapalnya aja, tapi ya udah, oke, udah satu. Terus saya telepon waktu itu sepupu saya kerjanya di Pulau Bintan. Nah, tapi dia sering ke Singapura dan dia punya teman di Singapura mas waktu itu. Dan dia telepon temennya sepupu saya itu, dia lagi mau ke Malaysia, dari Batam mau ke Malaysia lewat Singapura. Nah, jadi nanti temuin lah di Singapura, nanti ajak jalan-jalan sebentar gitu. Oke, berarti saya udah aman waktu itu. Sampai di Batam, saya akhirnya memutuskan, jadi saya berani ke Singapura. Oke, sendiri saya harus berani gitu kan. Semua teman-teman tidak punya paspor, berarti tidak bisa menemani saya ke Singapura. Itu malam harinya saya deg-degan. Saya berangkat nggak ya, besok? Berangkat nggak ya? Ya akhirnya saya coba deh berangkat gitu. Saya akhirnya telepon tetangga saya yang di sini. Oke, saya mau berangkat. Kenalin saya sama orang itu. Oke, nanti dia ada di waktu itu di Batam Center, pelabuhan, satu nama pelabuhan waktu itu. Saya deg-degan sekali itu, karena saya tidak tahu gimana ke Singapura, nanti ketemu siapa, mau ngapain, karena baru kali itu pergi ke luar negeri sendiri, walaupun ke Singapura ya. Ya udah, jadi kalau dari Batam ke Singapura itu sebetulnya sangat mudah, karena cuma naik kapal feri kecil, kapal cepat gitu, hanya 40 menit mas. Nah, akhirnya dengan rasa ya ngeri-ngeri sedap waktu itu, saya akhirnya memutuskan berangkat. Jadi teman saya tinggal, saya berangkat transportasi ke Batam Center dan bertemu dengan kawan baik tetangga saya itu. Dan kebetulan dia orang yang cukup berpengaruh ternyata di pelabuhan itu, sehingga dia bisa izin sampai ke kapal, ke tempat duduknya. Jadi sampai di situ saya akhirnya saya akhirnya melewati imigrasi, terus sampai bisa ke kapalnya kan. Udah beres. Tapi sayangnya dia tidak bermaksud ke Singapura, akhirnya saya ditinggalkan dan rasa deg-degan itu dimulai lagi mas. Iya, karena sendiri lagi ya mas. Sendiri lagi mas. Aduh, tadinya ditemenin ngobrol nungguin kapal, seneng juga gitu kan. Sampai duduk di kapal udah. Waktu itu saya belum bilang kalau saya turun netra sama semua orang. Jadi saya low vision masih bisa melihat, saya masih ya gengsi lah pakai tongkat gitu kan. Emang saya nggak bawa tongkat waktu itu. Nah, kita cerita, saya berangkat. Nah, di kapal itu saya sepanjang jalan itu deg-degan sekali, apalagi begitu saya lihat di laut itu, terus ada melihat Singapura dari jauh mas, sudah gede-gedenya tinggi-tinggi gitu. Aduh, saya mau kemana ya? Ketemu nggak ya nanti sama si temannya sepupu saya. Waktu saya di pelabuhan, saya sempat menelpon dia. Nanti saya pakai baju ini ya, dia juga saya pakai baju ini, kita ketemu di sini. Emang saya nggak bawa tongkat waktu itu. Nah, kita cerita, saya berangkat. Di kapal itu saya sepanjang jalan itu deg-degan sekali, apalagi begitu saya lihat di laut itu, terus ada melihat Singapura dari jauh mas, sudah gede-gedenya tinggi-tinggi gitu. Aduh, saya mau kemana ya? Ketemu nggak ya nanti sama si
temannya sepupu saya. Waktu waktu saya di pelabuhan, saya sempat menelpon dia, nanti saya pakai baju ini ya, dia juga saya pakai baju ini, kita ketemu di sini. Nah, setelah mendarat dan setelah kita dicek imigrasi, saya langsung kasih paspor sama tiketnya gitu. Si petugasnya just today, ya 1 hari saya kasih tiketnya gitu. Jadi hanya 1 hari waktu itu ke Singapura, dan pas saya berada di pelabuhan waktu itu namanya Lemah Abang atau apa, saya lupa di Singapura namanya. Pas saya telepon, apa yang terjadi? Saya tidak pasang roaming nasional. Tidak pasang apa? Apa sih namanya, dulu kan harus ada roaming nasional itu loh Mas. Oh ya. Iya, zaman dulu kan kita masih harus pasang roaming dulu gitu ya. Nah, itu. Untuk berkomunikasi gitu ya. Iya. Jadi apa yang terjadi? Ya udah, saya tidak terhubung dengan siapapun. Nah, terus gimana Mas Adi di sana? Ya itu, saya hanya mondar mandir. Aduh, saya pulang lagi apa enggak ya? Gitu, saya udah di sini nih, udah di Singapura nih, tapi mau kemana saya? Teman kan yang tadinya janjian, saya jadi nggak bisa telepon. Karena saya tidak tahu, saya nggak mengurus roaming internasional itu dari di Indonesia. Ini tunanetra nekat ya Mas? Nekat Mas, ya itulah. Ya, lucu, jadi itu luar biasa. Bayangkan saya mendarat di Singapura, harusnya senang dong dari Singapura, tapi ini malah jadi kayak anak hilang gitu. Ya, ini tadi gimana saya? Nah, teman-teman, ini perlu diketahui, tadi Mas Adi sempat mengatakan Mas Adi ini tunanetra low vision. Jadi kondisinya ini tunanetra tapi masih punya tanggung. penglihatan. Ya, masih tanggung, masih punya penglihatan. Jadi masih gengsi itu. Masih gengsi. Penglihatannya terbatas lah gitu. Ada jarak pandang terbatas gitulah. Tapi memang kalau di kondisi tertentu harus dibantu tongkat Mas Adi ya? Harus itu ya, dari pengalaman itu saya sekarang sudah kapok. Nah, terus gimana Mas? Lanjut Mas. Ya, nah saya tuh benar-benar mungkin ada sekitar 1 jam itu Mas, keliling-keliling, lihat kafe, lihat ya pokoknya di seputar itu kan kayak mall gitu ya, di pelabuhan itu kayak mall. Jadi saya ragu-ragu, saya keluar bangunan itu, saya mau pergi kemana gitu. Ini saya udah di Singapura, apa saya balik aja ya? Yang penting nggak ke Singapura lah, kayak gini Singapura bentuknya gitu kan. Akhirnya ada orang, saya lihat ada orang, kok itu nuker uang. Oh, nanti udah nggak apa-apa, saya penting nuker uang dulu. Saya penting mungkin mau ngopi atau apa lah nantinya. Yang penting lumayan selama mungkin di situ kan, yang penting udah ke Singapura, udah tahu gitu, udah bisa, udah nyampe gitu. Ya tuker di situ di Money Changer. Terus saya keluar bangunan kayak pelabuhannya itu, saya bingung ini mau kemana, apa cari taksi aja ya, tapi nggak ada taksi gitu. Terus saya nanya, ada orang bule di situ, saya tanya di mana kalau mau cari taksi gitu di situ. Oh, you can go to taxi port di sebelah sana gitu, jauh gitu. Jadi suruh cari, ada kan di sana kita nggak bisa stop sembarangan Mas. Jadi kita harus ada semacam pemberhentian untuk taksi khusus kan gitu. Oh, di sana, tapi aku mau bilang saya nggak tahu, nggak melihat, itu gengsi waktu itu. Masih gengsi. Gengsi. Nggak tahu kan, dia nunjuk-nunjuk aja tuh sebelah sana di dekat McDonald ada taxi port, kamu bisa ke sana, nanti ada taksi yang akan datang. Tapi di mana, sebelah mana, kan dia cuma nunjuk aja, saya nggak tahu di mana. Nah, tuh kok dilalahnya itu lucunya, datang taksi di dekat situ, kita berdiri, nah. Dekat di situ ada taksi parkir gitu. Terus aku tanya, gimana kalau aku naik itu sama bule? Oh iya, you can ask to driver gitu. Nah, aku tanya akhirnya kan, can I go with you gitu. Bahasa Inggrisnya juga masih belepotan waktu itu kan, sama aja gitu. Oh, dari Indonesia ya, dia bilang gitu. Terus, iya, ayo kamu ikut belakang gitu. Dia langsung kayak orang senangan itu Mas, di orang itu. Dan ternyata setelah akhirnya saya naik itu,
naik mobil itu, akhirnya naik taksi itu keluar itu, dan ternyata dia cerita, saya senang ketemu orang Indonesia karena dia orang Singapura, mamanya itu orang Padang, papanya itu orang Sulawesi gitu.